Pertama-tama kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada peserta paparan publik PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk pada Selasa 10 November 2020. Sebelum kita memulai sesi pemaparan mengenai kinerja perusahaan yang akan disampaikan secara langsung oleh Direksi PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dimohon kepada para peserta untuk dapat mengisi daftar hadir melalui link yang tertera pada box message di layar, yaitu https://tinurl.com/intp-pe 2020. Yang kedua, apabila akan mengajukan pertanyaan, peserta dapat mengisi box Q&A yang tertera di layar masing-masing dengan menuliskan nama, spasi instansi, spasi pertanyaan. Dan untuk rekan-rekan wartawan yang telah hadir, dimohon untuk mengajukan pertanyaan setelah paparan publik ditutup, yaitu pada sesi press conference. Dan selanjutnya kami akan memperkenalkan direksi yang hadir pada siang hari ini, yaitu Bapak Christian Wijaya selaku Direktur Utama, selamat siang Pak. Lalu Bapak David Clark selaku Direktur Operator, dan Bapak Antonius Marcos selaku Direktur dan Corporate Secretary. Selamat siang Pak. Dan setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan mengenai kinerja perusahaan yang akan disampaikan langsung oleh Direksi Indosemen dengan moderator Bapak David Kumala selaku Investor Relations. Dan paparan publik kali ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Untuk itu langsung saja saya serahkan sesi selanjutnya kepada Bapak Antonius Marcos selaku Direktur dan Corporate Secretary untuk menyampaikan kinerja perusahaan. Silakan Pak. Terima kasih Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang petang. Salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, kami doakan semoga sedang dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Selamat datang di acara paparan publik PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk, Selasa 10 November 2020. Tentunya paparan publik kali ini berbeda daripada paparan publik sebelum-sebelumnya, di mana kita tidak dapat melakukannya secara langsung akibat pandemi COVID yang masih berlangsung. Akan tetapi, hal tersebut tidak mengurangi makna daripada pentingnya paparan publik yang akan kami laksanakan pada hari ini melalui virtual. Adapun agenda paparan publik kali ini adalah, pertama, kami akan menyampaikan mengenai kondisi industri semen di Indonesia. Kemudian kami juga akan mengupdate Bapak Ibu sekalian mengenai laporan keuangan untuk year to date Q3 2020 atau year to date September 2020. Dan kemudian kami juga akan menjelaskan mengenai strategi investasi yang sudah kami lakukan. Dan juga tak kalah pentingnya mengenai prospek pasar semen di tahun mendatang yang menurut kami bagaimana nanti Bapak bisa dengar. Dan juga tidak kalah pentingnya mengenai human resources dan juga good work serta penghargaan yang kami dapatkan. Dan session terakhir adalah mengenai session tanya jawab. Untuk menyingkat waktu, kami akan memulai paparan publik kali ini, di mana Pak Christian Wijaya, Presiden Direktur Utama kami, akan memulainya. Silakan Pak Christian. Terima kasih Pak Antonius Marcos. Jadi, saudara selamat siang. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara lewat virtual. Dan seperti Pak Marcos tadi katakan, yang paling penting saat ini saudara sehat. Dan hari ini dengan senang kita akan coba menguraikan beberapa poin mengenai Indosemen dan juga mengenai industri semen. Dan saya akan memulai dengan industri semen sekilas, ya. Jadi bagi para investor dan juga teman-teman yang baru bergabung dengan di semen, jadi ini kurang lebih gambarannya. Kita ada jumlah perusahaan itu industri semen ada 16, kapasitasnya 116 juta ton. Kemudian konsumsi domestik saat ini diestimasikan sekitar 65 juta ton. Dan memang konsumsi per kapita hanya 238 kilo. Jadi relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan
negara-negara di Asia dan juga Southeast Asia, ya. Jadi pemain utama di Indonesia ini ada Semen Indonesia, Indosemen, Kons, Bosowa, dan Semindo, dan berbagai perusahaan lain. Nah, Indosemen sendiri ada 24,9 juta ton, dan kita juga punya agregat atau batu split 2,8 juta ton, dan ada 39 batching plant yang saat ini kita standby-kan. Jadi efektifnya hanya 20 batching plant kali ya, jadi yang masih efektif. Jadi ada 9 semen terminal. Nah, saudara, konsumsi semen nasional ini memang kalau saudara melihat di Jawa itu masih majority, sekitar 56,4% menjadi 55% di tahun 2020. Kemudian Sumatera yang kedua yaitu 22%, naik dari 20,5%, dan selanjutnya ada di Sulawesi dan juga di others Indonesian dan Kalimantan. Nah, next. Kalau kita melihat, saudara, gambaran peta industri semen pada 2020 ini, Jawa Barat tetap merupakan satu bagian yang besar, dan karena itu di sini saudara bisa melihat kapasitasnya juga besar yang tersedia di Jawa Barat. Ada 45,7. Sedangkan di Jawa Tengah kita memperkirakan sekitar 9,4, dan ini sudah memperhitungkan gerobokan, ya. Nah, tentunya gerobokan di tahun 2020 ini batal untuk beroperasi, saya dengar. Jadi ini mesti dikurangi dengan 1,2, 8,2. Dan Jawa Timur sudah ada Hongsi, ya, Hongsi sekitar 0,8 yang kita perkirakan tahun ini, jadi 22,4. Dan demikian juga di tempat-tempat lain, saudara bisa melihat gambaran globalnya. Jadi ini kurang lebih sebaran yang ada, dan warna sangat penting juga. Jadi hampir di seluruh Indonesia ini mempunyai warna merah, artinya bertumbuh minus. Kecuali ada yang bertumbuh di Sumatera itu karena ada pembangunan infrastruktur di sana, warnanya biru, ya, 5-10%. Dan juga di South Sulawesi itu juga cukup baik karena ada pembangunan smelter dan pembangunan infrastruktur. Dan demikian juga di Papua, ya, dengan ada berbagai macam pembangunan, tapi itu amount-nya kecil sekali. Demikian, saudara, kurang lebih gambaran daripada peta industri semen. Sekarang kita melihat pangsa kapasitas semen terpasang. Jadi kami menuliskan di sini ada top 2 incumbents, Indosemen dan Semen Indonesia, itu masih memegang 76 juta, ya. Jadi 76 juta ini dibandingin 116. Jadi Semen Indonesia sekitar 44%, capacity share-nya Indosemen sekitar 21%. Sedangkan Kons 10%, Bosowa 6%, Semindo Gemilang 5%, Semen Batu Raja 3%, Tanah Ensian atau Star ini 2%, dan seterusnya, saudara, ya. Jadi ada Puger, Hauhan, Sunfuk, Semen Jakarta, ini adalah grinding mill yang kecil-kecil, ya. Sebagian majority dari mereka adalah Chinese investor, dan sepengetahuan kami Sunfuk sudah stop, sudah berhenti, tapi Hauhan kelihatannya jalan lagi tapi tidak rutin. Puger juga sudah berhenti, ini Indonesian investor, dan Semen Puger ini ada side by side atau dekat sekali dengan Hongsi, tapi Puger sudah berhenti beroperasi. Nah, demikian, saudara, kapasitas terpasang di tahun ini kami perkirakan hanya tumbuh sekitar 2%. Ini dengan memperhitungkan Hongsi masuk di dalam tahun 2020 ini, gerobokan terlambat. Next. Jadi kalau saudara melihat sekarang mengenai supply dan demand, ya, supply dan demand, jadi warna biru itu kapasitas terpasang kita unfortunately masih naik dari 113,9 naik menjadi 116, ini karena ada Hongsi masuk. Kemudian ada gerobokan masuk dan mereka full. Jadi kurang lebih nanti di tahun 2021 itu kurang lebih 120,5, dan bertambahnya dengan gradual, ya, sedikit demi sedikit, dan juga ada grinding mill dan lain-lain. Ini termasuk grinding, saudara, ya. Kemudian yang warna hijau itu adalah permintaan atau konsumsi. Jadi konsumsi di tahun ini kami perkirakan drop sekitar 9-10%. Mungkin 11%, mungkin, ya, dengan melihat data Oktober, saya melihat ada kemungkinan bukan minus 10 tapi minus 11%. Nanti saya akan comeback, ya, di outlook.
Kemudian utilization sekitar 55% industry-wide. Ya, dan tahun 2021 kami perkirakan Indosemen ini memperkirakan sekitar 4 sampai 5%. Nanti akan saya akan kembali lagi menjelaskan ini waktu kita ngomong mengenai proyeksi atau perkiraan di tahun-tahun mendatang, ya, pada akhir daripada presentasi ini. Nah, saudara-saudara, ini kurang lebih gambaran yang ada, dan mudah-mudahan setelah ini 2023 sudah tidak ada lagi kapasitas baru. Nanti mungkin ada lagi 2025, 2026, ya, 2026 mungkin. Kami lihat saja. Ini update yang terbaru. Kemudian kalau kita melihat month to month atau penjualan bulanan, saudara bisa melihat bahwa memang di Indonesia itu selalu cyclical, jadi seasonal. Jadi waktu kita melihat sesi yang pertengahan pertama dengan pertengahan kedua selalu naik sekitar 30-40%. Tahun kemarin naik 38%. Jadi kenapa? Karena semester kedua adalah musim kering dan musim di mana budget sudah di-approve, dan biasanya banyak yang memulai setelah Lebaran, mereka memulai membangun karena musimnya pas, bukan musim hujan, dan juga infrastruktur dana sudah turun. Nah, ini tren ini akan kembali nggak? Iya, kembali kelihatannya. Ya, kelihatannya kalau sudah melihat cukup baik, ya. Saya baru mendapat data di Oktober ini juga sekitar minus 10%, ya. Jadi nanti saya akan comeback ke situ. Jadi Oktober ini data yang terakhir saya mendapat minus 9,7% market year to date Oktober. Ya, sedangkan for the month Oktober minus 15%, ya, cukup besar. Makanya tadi saya mengatakan secara market minus 15%, tetapi secara year to date Oktober minus 9,7%. Jadi nanti saudara bisa bertanya lebih jauh, lebih detail, ya. Oke, next. Di dalam ini juga saya menjelaskan mengenai komposisi antara luar Jawa dan Jawa. Jadi Jawa tetap memegang yang utama, tetapi agak kurangan dikit, sekitar 55% dibanding 56%, tetapi kurang lebih mirip lah, 55 Jawa, 45 luar Jawa. Kemudian semen kantong itu banyak di luar Jawa. Jadi luar Jawa itu karena infrastrukturnya jalan tol yang dikit, sehingga kalau mau menjual semen curah itu susah. Makanya mereka berinya semen kantong. 84% itu kantong, 16% semen curah. Kalau di luar Jawa. Tapi kalau di Jawa, 70% itu, ya betul ya, kalau di Jawa itu 70% kantong, 30% curah, ya. Jadi itu bedanya. Nah, sedangkan komposisi semen kantong tetap signifikan. Jadi kalau saudara melihat sebelah kanan itu 77% itu kantong di Indonesia. 23% adalah curah. Kenapa? Karena memang infrastrukturnya lebih siap untuk jual semen kantong, karena kalau semen curah itu kita butuh jalan untuk meng-carry bak truk dan juga butuh silo yang dibangun. Nah, ini kurang lebih saudara gambaran yang ada, saudara sudah tahu sebagian besar, ya. Dan saya akan menyerahkan, I will turn to Mr. David Clark, my CFO, untuk membawakan laporan keuangan year to date Q3. Silakan. Please. Yeah, terima kasih Pak Christian. So to go through the year to date Q3 2020, I think it's worthwhile obviously remembering that the start to the year was very difficult. We had flooding in the early part of the year, around January. And then we went through with the COVID situation from the middle of March, and then obviously that now continues. Q2 was in particular hit because we had the PSBB lockdown regulations, and then also the fasting and Lebaran. So Q2 was particularly hard hit. Q3 sees significant improvement quarter on quarter. We have continuous savings initiatives and also the index coal savings that we're also benefiting from. And then maybe the price is holding up very well. In the consolidated numbers that you see here, then actually it's maybe minus 1% on a consolidated basis. But for the cement business itself, it's actually flat or even plus a little bit, plus 1% or so. So overall, from this slide, we can see volumes remains the key issue. But actually, EBITDA recovery, very good in terms of Q3. Next slide. So this gives a little bit more detail. So let's have a look. So I think volumes, as I've said, that's the key issue.
minus 9.7%, and then price is the minus 1%, but actually, as I said, for cement, then that's actually a little bit plus. So turning to the operating income, you can see that that is 1.1 trillion, and that is actually only down 95 billion versus the prior year. And actually, if we excluded some one-offs, so for example, as you may recall, we took an impairment in the Q2. That was worth about 74 billion. Plus, we've had the Tarjan shutdown that started from sort of end of March, going through April and part of May. And then we've also had some higher logistic costs. This has come from some additional vessels that we took on, expecting some higher volumes this year. And actually, we were able to mitigate that increase in cost from May, where we were able to take out 3 vessels. And then we've also got the Konawe impact. So we had some costs incurred in terms of moving our floating terminal. And then the volume started later on in the year before they picked up, and in particular picking up into Q3. So maybe let's have a look at the margins. So gross margin is up 33.9% versus Q3 last year. So it's 33.9 versus 32.4. EBITDA is 19.8% versus 18.4. And actually Q3 itself was 26.4%. So you can see that in particular, Q3 is a very significant improvement. And then the cost of revenues, so you can see there at item number 2. So cost of revenues minus 12.5%, but it's actually a decrease of 3% on a per ton basis. So the cost of revenues is significantly down. Most of that is coming through from the fuel and power cost, which, as you know, makes up the bigger part of our cost. So that is actually minus 8.1% on a per ton basis. As you're aware, we also get some significant savings from LCV coal. So we're now at about 78.5%. That's versus prior year of 66.9%. And 2017, if you go back as far as that, then we were probably as low as 35%. So you can see a significant improvement in terms of the use of ability to use LCV coal. Alternative fuel also is a very key part of our strategy. So that is now up at 8.9%, and that's compared to prior year of 7.7%. So again, we make significant efforts to improve the alternative fuel usage. Moving on to the next slide, which gives you a little bit of a breakdown on the composition of the cost on the left-hand side. So obviously you can see there that the fuel and power, that is the significant reduction, going from 48%, 45%, 42%. So the fuel and power cost has met a significant reduction. And as I mentioned, minus 8.1% on a per ton basis. Raw materials actually is also doing very well. That's minus 4.7% on a per ton basis. Direct labor is up a little bit, 0.6% on a per ton basis. And then manufacturing overhead. So that is up 10.3% on a per ton basis. And obviously this comes from the lower volume that we've had throughout the year. And actually, if you looked at Q3, so Q2 going to Q3, the manufacturing overhead per ton cost goes down 40%. So you can see the benefits of the increased volume from the leverage. Turning to the selling expense and G&A. So again, you can see the reductions. So delivery and selling down 6.8%. It is slightly up on a per ton basis for the full year, and it's due to the extra costs that I've mentioned, plus also mix and usual points. And then G&A minus 9.2%, and even on a per ton basis, actually that's relatively flat, which is very good in terms of being able to reduce our fixed costs pretty much in line with the volume there. So that's good. And then obviously we continue with the strong fixed cost savings. Next slide, please. So if we have a look at the EBITDA margin in particular, so here you can see the move from Q2 at 8% to Q3 at 26%. Again, that shows the significant return to a good EBITDA level. And obviously, as I said before, Q2 was impacted by the one-offs, in particular the impairment of 74 billion. So that obviously had a big impact for Q2. And again, in terms of the gross margin development, you can see that Q3 is again significantly up and shows that getting the volume increase, which was quite significant between Q2 and Q3, has then transposed into good margin development. I think maybe just to sum up, I think the operational efficiencies remains our key focus. LCV coal, alternative fuels,
and also the strong fixed cost discipline that we've been able to apply has translated into these good costs. And then obviously the digitalization programs that we have in place, which we'll discuss a little bit more later on, but those in particular are also then going to start to be able to deliver some additional cost savings. So we're obviously hoping to improve things from here. Next slide. So on the balance sheet, I think the key point here is that our balance sheet is very strong, liquidity is strong. We continue to keep a very good cash level, 6.8 trillion. This is after having done the dividend of 1.8 trillion. So that is still very, very strong in terms of the cash position. And then for CapEx, so CapEx, our target remains around the 1 trillion mark, and then the year-to-date spend is about 680 billion. And then obviously mentioned the dividend already done at 1.8. Okay, thank you very much. Pass it to Pak Christian. Baik, terima kasih Pak David Graf. So let me continue dengan strategi investment atau strategi investasi, ya. Jadi pertama-tama, saudara, saya memperkenalkan fitur baru dari kantong semen 3 roda. Jadi kami dengan ulang tahun ke-45 tahun ini, jadi kami membuat desain sedikit berbeda. Kalau saudara adalah user atau pembeli semen, saudara akan melihat kantong Indosemen itu tahun ini tampil beda. Yaitu dengan ada logo dan juga ada 45 tahun dan juga ada master tag formula. Kenapa saudara kami selalu klaim bahwa sekarang ada selamanya pokok terpercaya. Jadi kita tiap bulan itu saya selalu meminta tim saya untuk mengambil contoh misalkan di lapangan dan kita bisa melihat standar deviasi daripada strength itu kita cuma sekitar plus 3 sampai 6, 3 sampai 5 kg per cm square dari 28 hari punya strength. Sedangkan others kompetitor itu bervariasi sekali di atas kita, kurang lebih 10 sampai 25, dan itu membuat kita tahu bahwa kita sangat konsisten kualitas kita. Jadi kalau sudah beli semen selalu butuhnya yang konsisten supaya campurannya sama. Itu kurang lebih keunggulan yang kami percaya dan kami taruh di tempat kantung gitu, jadi selamanya kokoh terpercaya. Next. Jadi kita juga melakukan strategi investment di tahun ini. Saya membagi dengan 3 pillar atau digital, ya. Jadi di dalam digital ini kita ada TR Connect, TR Produce dan TR Service. Jadi ini kita sama inline dengan apa yang Heidelberg Cement Group lakukan juga, ya. Jadi dia ada HC Connect, HC Produce dan HC Service, dan tentunya itulah keunggulan daripada Indosemen karena kami punya parents company yang mempunyai networking dan juga pengalaman yang banyak di dalam ready mix semen dan batu, dan itulah sebabnya kita bisa memanfaatkan itu. Nah, salah satunya dengan TR Connect kita melakukan end-to-end yang lebih baik, dan dengan adanya Hansen di Australia menjadi the number one in the ready mix, kami mendapat banyak input mengenai call center dan juga mengenai pelayanan ordering system dengan e-commerce. Dan saudara, sekarang kita membuka dengan adanya semen3roda.com ini dan juga dengan Pioneer. Kalau saudara order, kita menggaranti 3 jam delivery. Nah, ini merupakan salah satu langkah terobosan dan ternyata tadi pagi saya baru dapat laporan naik begitu banyak, ya, begitu pesat order kami per bulan. Dan ini sangat menggembirakan. Kalau kita melihat bisa naik berkali-kali lipat, itu karena TR Connect. Kemudian ada lagi TR Produce, ya, di mana ada real time insight, di mana ini kita menggabungkan batching plant dan kiln control room, dan kita menempatkan engineer kita yang terbaik dan juga batcher kita yang terbaik di dalam satu tempat, dan ini membuat efisiensi yang luar biasa. Nanti saya comeback. Dan juga ada TR Service mengenai langkah perubahan di dalam apa saja yang supporting unit kita bisa lakukan secara service sehingga back office-nya menjadi lebih efisien dengan sedikit orang, biaya layanan lebih rendah, dan kita bisa kontrol lebih baik. Nah, untuk itu kita coba lihat satu-satu. Saudara, TR Connect. TR Connect ini Salesforce Automation, ya. Jadi sekarang kalau saudara mau order semen yang punya toko semen, saudara bisa melihat tiap-tiap salesman kita membawa iPad ataupun handphone dengan apps, ya. Dan
baru saja juga saya dilaporkan bahwa sekarang semua salesman ini bisa kontrol kalau dia masukin DO number daripada customer, dia bisa tahu trackingnya sudah sampai mana, khususnya di Pulau Jawa. Dan ini merupakan langkah kemajuan besar, bukan hanya bak semen, tetapi juga semen kantong. Dan dengan tujuan kita bisa digunakan semua tenaga penjualan. Sekarang saya bisa katakan sekitar 80-90% tenaga penjualan kita sudah memakai Salesforce Automation ini. Dan ini juga mulai diberlakukan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Dan yang belum adalah sebagian dari Sulawesi dan juga sebagian daripada daerah Sumatera. Nah, ini mendapatkan informasi yang lebih akurat dan efisiensi yang luar biasa kami dapatkan, baik di kinerja penjualan dan juga tingkat pelayanan, seperti yang sudah lihat di dalam penjualan kita. Oke, next. Dan TR Produce, saudara ya. Jadi, dengan melakukan TR Produce ini, kita bisa mendapat real-time insight. Jadi, ini misalkan salah satu yang saya baru beberapa tahun ini kita resmikan, kita gabung ya, di mana ada beberapa kilang bisa dikontrol menjadi satu ruangan, bahkan kita juga sudah melakukan di Tarjun untuk beberapa mil bisa dikontrol lewat Citra. Jadi dengan dukungan jarak jauh seperti ini, kita akan mengefisienkan the best engineer to sit in one place and to solve the problem. Ya, saya rasa itu salah satu tangkat terobosan Indosemen. Next. Jadi dia termasuk di ready mix ya. Di ready mix sekarang kita semua batcher yang mengatur batcher itu di lapangan adalah duduk di satu tempat. Dan ini mengkonsolidasikan batching plan, mengkonsolidasikan transportasi, pengiriman, pusat pelayanan, kontrol kualitas. Dan saya bisa menghemat baik tenaga operator, karena mengurangi 60% tenaga operator, yang satu operator menghandle 3 batching plan. Dan ini adalah mimpi yang sudah menjadi kenyataan di tahun ini. Jadi tentunya ini langkah-langkah terobosan yang Indosemen lakukan. Dan terakhir TR Service, kita juga melakukan Share Service Center yang mendukung langkah-langkah dalam hal ini, misalkan call center yang bersama, kemudian juga share service di bagian CFO kita melakukan banyak share service dan juga di HR, dan ini merupakan langkah-langkah nyata, ya bukan, jadi saudara melihat kenapa ada efisiensi, karena kami melakukan 3 langkah pilar digital yang sangat penting. Ternyata waktu adanya pandemi, ini membuat kami memimpin di depan, karena kami melihat dengan adanya 3 TR Connect, TR Produce, dan TR Service ini, ternyata dengan waktu di lockdown, waktu kita tidak bisa bertemu secara fisik, kita tidak mati kutu, tetapi kita bisa berperan dengan sangat aktif. Ya. Nah, demikian juga investasi nyata kita, yaitu di dalam masalah strategi proyek berkelanjutan, dalam arti untuk mengurangi emisi debu. Kita juga melakukan tahun ini kita investasi 2 bahkan, ya, P8 dan P5. Jadi di tengah-tengah kita menjual lebih rendah volumenya, kita punya waktu dan kami memutuskan untuk install backfilter ini tahun ini 2 di P8 dan P5. P8 sudah selesai. Kalau sudah melihat P8 itu dari 51,4 year to date Q3 menjadi 9,5 karena selesainya bulan Maret April. Tapi kalau saya lihat dari bulan April sampai September sekitar 5 cuma. Ya, nah, dust emissionnya 5 mg per Newton meter kubik. Jadi itu sangat improvement nyata dari 50 sekian jadi cuma tinggal 5. Nah, kenapa saudara? Karena itu adalah komitmen daripada Indosemen dan Heidelberg Cement untuk lebih lanjut mengurangi emisi debu, dan ke depan kita akan investasi tahun depan di P11 dan juga P12 tahun 2022 dan P7 2023 dan P3 yang terakhir di 2024. Itulah sebabnya kami mendapatkan gold di dalam sertifikat ya, green product ya, green label, dan ini karena usaha kita untuk terus mengurangi waktu kita mengintroduksi semen PCC. Kemudian kami juga ada tambang batu bara Pamoyanan. Ini adalah produk lain yaitu batu ya, dan ini sudah mulai produksi komersial di bulan Oktober. Target produksinya kurang lebih 100.000 ton per bulan. Kapasitasnya sekitar 2,5 juta ton sebetulnya ya. Jadi
nanti berangsur-angsur akan dinaikkan, dan ini siap untuk mensuplai beberapa proyek di wilayah Jabodetabek atau Bogor dan sekitarnya, ya, juga dengan jalur kereta api dan lain-lain, ya, kita bisa mensuplai dengan baik. Kemudian produk semen instan, yaitu mortar abu-abu. Indosemen juga sudah memulai proyek ini dan kami sedang dalam tahap finishing atau commissioning, yaitu di grey mortar dengan target produksi 180.000 ton, dan ini adanya di Citerep, ya, di Citerep. Dan sumber bahan bakunya adalah ada pasir limestone, itu minta maaf bukan CaCO3. CaCO3 kami ada lagi produk lain, calcite yang namanya, ya. Jadi kita punya beberapa langkah terobosan. Kita punya limestone sand, kita punya calcite atau CaCO3 dengan clay, ya, ada di mixing, dan ini bisa mensuplai untuk GRC dan lain-lain. Dan kita juga akan meluncurkan grey mortar. Dalam hal ini limestone sandnya ada dan semennya ada, ya. Dan itu membuat kita bisa meluncurkan bukan hanya skim coat mortar putih. Kalau saudara ke toko bangunan sekarang cuma ketemu mortar putih, tapi kita punya lagi mortar abu-abu, ya. Nah, ini kita akan meluncurkan dalam waktu mungkin awal tahun depan semuanya, ya. Itu, saudara. Oke, kemudian kita masuk terakhir di bagian saya. Nanti sebelum saya masuk ke akan kasih director saya yang lain, yaitu mengenai sumber daya. Nah, saya akan ngomong mengenai prospek pasar semen terakhir, ya, dari saya. Jadi, saudara, tahun ini, tahun 2020, tadinya waktu Public Expo disiapkan, saya mengestimasi sekitar -9 sampai -10, tapi dengan melihat bulan Oktober agak lemah, ya, market sekitar -15% for the month, terus year to date, Januari Oktober itu -9,7, saya memprediksi kemungkinan akan -10, -11 ini bukan impossible. Kenapa, saudara? Karena bulan Desember nanti saya memperkirakan akan turun, ya, akan minus. Pertumbuhannya cukup dalam. Karena apa? Karena ada pilkada di Desember, ada pergeseran libur tahunan yang lebaran itu digeser ke akhir tahun. Dan juga sekarang dengan maraknya aksi demonstrasi, ini membuat kami juga melihat menjadi salah satu faktor lain yang tadinya kita tidak perhitungkan. Ya, jadi sekitar -9 sampai -11 ini range yang cukup jauh. Mungkin saudara bisa take up seperti itu. Nah, secara umum diperkirakan harga semen akan bergerak datar, flat. Memang Hongxi sudah mendistribusikan produknya, tapi sampai saat ini karena dia masih kecil, saya melihat gejolak harga semen yang berarti belum ada. Tetapi bukan berarti di beberapa tempat sudah ada gejolak semen itu. Misalkan dia datang dengan bak semen, semen curah, dan lain-lain, dan ada usaha daripada the main player di Jawa Timur itu kan bukan kita, 75% adalah semen Indonesia Group, dan mereka sudah mengeluarkan merek tandingan untuk fight dengan Hongxi. Tapi Indosemen sampai saat ini belum melihat gejolak harga jual semen kita di sana. Kenapa, saudara? Nanti saudara bisa kita masuk di dalam Q&A, ya, dalam diskusi. Kemudian biaya produksi kita akan tetap hampir sama dengan penurunan indeks pembelian harga batu bara, dibarengin dengan resiko nilai tukar yang saat ini malah idealnya lebih kuat, ya. Terbalik karena ada Joe Biden baru menang, jadi kelihatannya rupiah kita menguat, ya, in the reverse side di sini. Jadi kita akan melihat bahwa sekarang udah 14.000 something, ya. Jadi ini justru positif sekali untuk semen tentunya. Dan tahun 2021 kami memperkirakan, saudara, 4-5% positif. Ini tentunya kita buat bukannya main comot saja angka, tetapi karena melihat ada angka infrastruktur yang dari 280-an menjadi 414. Kemudian dengan melihat Omnibus Law sudah disahkan oleh Presiden, dan melihat ada beberapa proyek yang saya dapat catatan bahwa bukannya omong kosong, bahwa memang benar ada realokasi dari berbagai pabrik itu, ya, misalkan ke Brebes, ya, ke berbagai kawasan industri di dekat Jakarta Cikampek itu terjadi.
dan saya melihat mereka sudah mulai bangun, dan saya juga melihat bahwa multiplier effect daripada infrastruktur belum terjadi-jadi. Mungkin tahun depan kalau seandainya COVID masih terjadi, tapi sudah mulai under control, sudah mulai stabil, flattening, dan juga mulai turun, dan juga apalagi kalau seandainya sudah mulai ketemu vaksin, dan masyarakat Indonesia sudah sangat quote-unquote more disiplin di dalam protokol kesehatan, saya melihat dengan dasar ini, 4 dan 5% itu, 4-5% itu not impossible. Tetapi seandainya ada lockdown, ya, seandainya ada lagi COVID yang naik tinggi, kemudian rumah sakit mulai kepenuhan lagi tahun depan, nah tentunya ini ceritanya beda, saudara ya, ceritanya beda. Nah nanti kita bisa diskusi di dalam Q&A. Nah demikian saudara, karena saya tahu plus 4 sampai plus 5% ini angka yang cukup optimis, tapi saya percaya ini tidak impossible melihat kalau tahun ini minus 10 sampai 11%. Kenapa enggak gitu ya, akan berbalik tapi enggak semua, jadi akan berbalik mungkin sebagian. Nah itu pemikiran saya saudara, dengan melihat usaha daripada pemerintah yang luar biasa, dan juga ada sovereign wealth fund yang akan diluncurkan mulai Januari. I don't think it's impossible to achieve that. Nah itu posisi kami di Indosemen. Nah saya silakan pada Bapak Antonius Marcos, our Executive Director, untuk menjelaskan HR dan Good Works dan penghargaan. Terima kasih Pak Christian. Oke Bapak Ibu sekalian, sebuah tanya jawab bagian terakhir adalah mengenai Human Resources, Good Work dan penghargaan. Tentunya apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Christian dan Pak David Clark yang melakukan adalah faktor manusia, sehingga tidak kalah pentingnya untuk juga kami menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian apa yang sudah kami lakukan di tahun 2020. Untuk bagian pertama mengenai budaya keselamatan, bahwa kami manajemen selalu menempatkan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai perhatian dan komitmen yang tertinggi. Dan di sini Bapak bisa lihat, patut kami sampaikan, selama 3 tahun berturut-turut kami beroperasi tanpa adanya kecelakaan kerja yang menyebabkan korban jiwa atau fatality accident. Karena tentunya bagi kami apapun pencapaian akan menjadi sia-sia jika di dalam pencapaian tersebut ada karyawan kami yang mengalami kecelakaan sampai menyebabkan korban jiwa. Puji Tuhan, 3 tahun berturut-turut itu tidak terjadi, Bapak Ibu. Nah, di tahun ini, sebagaimana tadi saya sampaikan, secara rutin kami melakukan safety walk dan juga melakukan safety conversation, dan juga tidak kalah pentingnya pada bulan Maret kita masuk ya, COVID sudah mulai masuk di Indonesia, maka kami melakukan aksi cepat, di mana kami segera membentuk tim daripada gugus pencegahan COVID, dan itu kami lakukan sampai dengan saat ini. Di samping itu juga terkait dengan, karena kita tidak bisa melakukan safety inspection secara langsung, kami pun melakukan safety inspection secara virtual. Dan kami selalu mempercayai bahwa good safety itu at the end of the day akan mendatangkan good business. Dan kemudian terkait dengan mengenai movement atau pergerakan daripada tenaga kerja, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami posisi saat ini jumlah tenaga kerja kami posisi 30 September 2020 adalah sebanyak kurang lebih 5.100 orang, di mana terdiri dari 3.700 di semen bisnis, dan di beton bisnis itu ada sebanyak 1.200, dan agregat bisnis kurang lebih ada 200. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat ataupun mengikuti kami punya presentasi sebelumnya, itu sejak tahun 2014, pada saat itu posisi tenaga kerja kami kurang lebih total 7.200, sehingga dengan posisi saat ini 5.100 kurang lebih mengalami penurunan yang signifikan, yaitu kurang lebih 2.100 orang atau kurang lebih 30%. Nah, tentunya ini merupakan upaya kami yang terus-menerus di dalam rangka untuk mendapatkan efisiensi, baik dari jumlah tenaga kerja maupun dari biaya. Nah, tapi tentunya tidak bisa kami tutup mata, kami tetap juga mempersiapkan generasi yang akan menggantikan karyawan-karyawan kami yang pensiun. Kami lakukannya secara bertahap, di mana pada tahun 2020 kami melakukan proses tersebut. Kami masuk ke dalam program manajemen trainee,
itu kami lakukan secara bertahap. Kalau Bapak Ibu lihat, kami merekrut sebanyak 22 itu dari hasil seleksi sebanyak 5.008 ataupun 5.896 kandidat yang datangnya dari 10 universitas ternama. Jadi kami lakukan seleksi secara ketat yang memenuhi kriteria 775, kemudian lulus tes 475, wawancara tes 120, kemudian dari 75 yang terseleksi kami lakukan pemilihan sebanyak 22. Saat ini mereka sudah mengikuti program dan kemudian saat ini mereka sudah terjun ke masing-masing unit terkait untuk memulai mereka punya on the job daripada hasil yang sudah mereka dapat dari training-training yang mereka sudah dapat. Dan kemudian juga tidak kalah pentingnya bagi karyawan ataupun staf kami yang sudah berada di Indosemen, kami pun juga melakukan apa yang kami sebut sebagai psychometric test, di mana kami mencoba menyaring kompetensi dan juga capability dari kami punya karyawan yang high potensial. Kemudian kami tempatkan di dalam suatu program yang kami sebut sebagai program Agent of Change. Di dalam pengembangan program ini kami mengajak Institut Bisnis Prastia Mulia, salah satu institut bisnis yang ternama di Indonesia, untuk mengembangkan program yang kurang lebih berjalan selama 6 bulan. Dan nantinya setelah mereka mengikuti program, mereka akan masuk ke dalam proyek-proyek tim untuk menghasilkan proyek-proyek tim yang dapat memberikan kontribusi yang positif bagi Indosemen. Program tersebut kami namakan program Agent of Change. Tentunya tujuannya adalah mendevelop kami punya pemimpin-pemimpin masa depan. Dan juga Bapak Ibu sekalian, salah satu mission kami adalah sustainability development, yaitu pertumbuhan berkelanjutan. Tentunya pertumbuhan berkelanjutan itu tidak bisa kami capai apabila kami tidak hidup harmoni dengan lingkungan dan masyarakat di sekitar kami. Sampai sejauh ini kami memiliki 29 desa binaan yang berada di sekeliling pabrik kami. Di Citerep ada 12 desa binaan, dan di pabrik Cirebon ada 7 desa binaan, dan di pabrik Tajun ada 10 desa binaan. Berbagai program good work kami lakukan seperti pembangunan rumah ibadah, puskesmas keliling, sosialisasi bank sampah, kita juga mengembangkan wisata dan juga olahraga dan juga pengembangan hutan ataupun pelestarian hutan mangrove. Dan juga khususnya di tahun 2020 ini, di awal tahun Bapak Ibu ingat kita terjadi banjir dan musibah tanah longsor di Jabodetabek. Kami pun melakukan kegiatan Indosemen Peduli, di mana kami secara serentak dari level direksi, manajer, karyawan, serikat pekerja mengumpulkan dana secara sukarela, dan kemudian kami turun langsung ke lapangan untuk memberikan bantuan-bantuan tersebut. Dan ini juga contoh-contoh lain daripada good work yang kami lakukan. Secara bersama-sama kami melakukan voluntary good works. Di sini kami melakukan Hari Bersih Nasional, proyek pembangunan Utilahu, rumah tidak layak huni, kami ubah menjadi lebih layak huni. Kita melakukan pengecatan ataupun pembersihan rumah ibadah, dan juga tidak kalah pentingnya kita melakukan sosialisasi COVID di tahap awal COVID mulai berkembang, dan juga kami memberikan bantuan langsung terkait COVID di mana di sekeliling kami mengalami kesulitan ekonomi. Dan juga mengenai penghargaan, di sini ini ada merupakan bentuk daripada pembuktian bahwa kami sebagai public company juga dibuktikan di dalam mencapai penghargaan ini. Sebagai salah satu contohnya, di Januari kami mendapatkan penghargaan Proper Green Rating dari Ibu Menteri Lingkungan Hidup yang memperlihatkan bahwa di dalam beroperasi kami memperhatikan kelestarian daripada lingkungan. Dan juga tidak kalah pentingnya, kami punya CEO Pak Christian mendapatkan salah satu CEO 2019 terbaik, dikarenakan berhasil tetap menjaga prospek usaha yang baik dan juga komitmen untuk melaksanakan GCG, Good Corporate Governance, dan juga kriteria terhadap kepedulian terhadap lingkungan. Dan juga Bapak Ibu, ini juga perlu kami sampaikan bahwa kami adalah pabrik semen pertama yang mendapatkan ISO 45001. Ini adalah satu OSH untuk memastikan bahwa kami beroperasi dengan tetap memperhatikan tempat pekerja yang sehat dan aman. Jadi ini pertama kalinya pabrik semen Indonesia yang mendapatkan ISO 45001 adalah kami.
Dan juga kami mendapatkan penghargaan dari sisi public relation, bahwa tadi yang saya sampaikan, kita juga menjaga hubungan dengan kita punya stakeholder yang lain, yaitu rekan-rekan para jurnalis yang juga mungkin hadir di sini. Ini juga top brand mengenai the most valuable brand, di mana setiap tahunnya kami selalu mendapatkan bahwa kami punya brand 3 roda menjadi salah satu brand yang tetap diakui di Indonesia, dan juga di bulan Juli pada kesempatan yang sama juga mendapatkan top CSR Award. Ini tingkat nasional Bapak Ibu, jadi ini dari Komite Nasional Governance Policy melakukan penilaian mengenai CSR bagi company-company di Indonesia, dan di situ pada kesempatan ini kami mendapatkan bintang 5, yaitu bintang yang tertinggi di level kategorinya mereka. Dan juga pada tahun yang sama kami punya CEO kembali diganjar menjadi the best CEO tahun 2020 kategori mengenai building material business. Dan terakhir kami pun juga mendapatkan predikat gold di Green Label Indonesia untuk pabrik Cirebon dan pabrik Citrop, yang mencerminkan kami punya ada produk ramah lingkungan, yaitu dari kami punya jenis semen Portland Composite Semen. Itu adalah sebagian dari beberapa penghargaan yang kami dapatkan, dan yang lainnya masih banyak ya Bapak Ibu. Nah, itu aja yang bagian saya, dan kita masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu session tanya jawab. Ini kita melihat waktunya, tapi untuk tahap awal kita akan membagi menjadi 3 session yang akan dipandu oleh rekan saya Pak David. Silakan Pak David Kumala. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Di sesi pertanyaan ini kita akan bagi menjadi 3 sesi, di mana satu sesi terdiri dari 3 pertanyaan. Dan setelah semua pertanyaan dalam satu sesi dijawab oleh direksi, kita akan lanjut dengan sesi pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang masuk ada dalam bahasa dan juga Inggris, dan akan saya bacakan sebagaimana pertanyaan tersebut masuk. Kita mulai dengan sesi pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Benjamin Michael, UOB. Please inform about Q4 20 outlook, since there is a rainfall in Q4 20. Is Q4 cement sales volume would still be able to grow compared with Q3 sales? Pertanyaan kedua dari Joko Sogi, Perdana. Please inform volume guidance, worst case and best case scenario for full year 2021 and the underlying assumption. Dan pertanyaan terakhir dari Robin Sutanto, Mandiri Sekuritas. With Tarjun plant in operational now, no more major repair, how will full year 2020 transport cost per ton load? And also going forward in Central Java, due to possible larger growth from the new state-owned enterprise industrial estates, including later on for ODOL implementation in 2023. Kami persilakan Pak. Okay. I will answer number 1 and 2. Maybe Pak David answer number 3, the first part. Yeah. Then I will come back again to answer some market about Central Java. Okay, so the first one, jadi nomor 1 itu mengenai seandainya terjadi hujan di Q4, apakah masih sama bertumbuhnya dibandingin Q3 ya, pertanyaannya ya. Jadi saudara, tadi saya sudah mengatakan bahwa Oktober ini ternyata minusnya cukup lumayan ya. Jadi di bulan Oktober saja market itu minus 14,9, Indosemen minus 11,5. Jadi Indosemen cukup baik ya, cukup baik di dalam bulan Oktober, karena memang sekali lagi kita bulan Agustus, September, Oktober ini banyak terbantu dengan tahun kemarin Tarjun kami tidak beroperasi. Jadi akibatnya nanti pertanyaan nomor 3 itu muncul, tapi itu menyebabkan market share kita bertumbuh baik. Salah satunya karena itu. Nah, melihat hujan yang lebih banyak dan melihat demonstrasi yang masih ada, dan saya melihat memang Q4 kemungkinan tidak bertumbuh sepesat Q3. Apalagi dengan mempertimbangkan bulan Desember tadi
seperti yang saya sudah sampaikan bahwa bulan Desember tadi akan ada pilkada, akan ada truck band lagi karena ada liburan panjang yang digabungkan Lebaran itu dipindahkan ke akhir tahun. Dan ada liburan Natal juga, dan ini membuat salah satu kondisi yang berbeda. Nah, mengenai best worst case skenario dari Pak Joko, jadi best case, saya melihat best case kita base itu 4,5% yang tadi saya sudah sampaikan, Indosumen memikirkan 4-5%. Tetapi kalau worst case, saya melihat kalau uncontrollable COVID membuat another lockdown, PSBB yang diperketat, kemudian physical movement dikurangin lagi, happen again, maka kita punya semen consumption mungkin akan drop sekitar 1-2%, bisa terjadi gitu ya. Itu yang menurut saya worst case skenario mungkin akan flat sampai 2%. Tapi kalau base case mungkin bisa lebih daripada GDP. Ya. Biasanya kalau sudah melihat 25 tahun saya di semen, saya selalu melihat tiap 2 tahun, kalau kita ngedrop minus, biasanya ini udah ngedrop gitu ya, ngedrop sangat signifikan, tahun berikutnya bisa double tinggi itu, bisa comeback tinggi. Ya, jadi itu zaman normal, tapi ini zaman COVID ya. Jadi zaman COVID saya melihat mungkin nggak akan double sampai double digit, tapi 4-5% itu sudah base case, dan base case ya kurang lebih menurut saya nggak akan lebih banyak, dan saya melihat itu yang kami ambil. David, maybe you can answer the third one about the cost. Yeah. Yes, please. Yeah, terima kasih. So the Tarjun power plant serves our outside Java market. So obviously it's got a terminal, it's got a jetty, so that it's able to then load directly into a vessel. Obviously, if the Tarjun power plant is not in operation, then we end up incurring additional costs with the volumes tending to be shipped instead from Chidera. So obviously there's trucking costs to the port, and then obviously onto the vessel. So I think in terms of if you're looking for what is the transport cost per ton looking like, then I think the Q3 gives you a reasonable indication or view as to the likely improvement that comes after Tarjun. So if you looked at the costs in Q2, they were about 132 per ton, and then in Q3 down to 120 per ton, so a 9% decrease. Obviously, there are other plus minuses in there. There's obviously mix impact. There's also the Konawe impact, which actually would have improved probably quite significantly from September, the Konawe impact. So generally, we've got increased improvements in the overall position, not just the Tarjun. In terms of how that will continue, then I think again, assuming the volumes are also similar, then it will continue into Q4. Roughly like that, depending upon mix. Okay, thank you, David. The next question is about going forward in Central Java due to the new SOE industrial estate and later order implementation in 2023. Maybe order implementation in 2023, let's talk 2 years from now. But I think order implementation in 2021, nah ini yang kita masih melihat sampai sejauh mana ya, karena memang kami melihat ini penting untuk kami tahu dengan lebih jelas, karena we hope government itu akan mengimplementasi dengan stages dan discuss the clear roadmap untuk kami para pemain semen dan juga tentunya real sektor yang lain, sehingga kita bisa mempersiapkan. Kami terus terang, saudara, sebenarnya kami beranggapan dengan adanya persetujuan dari 3 menteri, ini akan dimulai non-odor truck ini sejak Januari 2023. Ya, jadi sekarang saya melihat kok mulai lagi dengan sporadik di sana, di sini. Dan tentunya ini bukannya kita nggak mau prepare, tetapi untuk memprepare itu kan butuh transportation trucking, itu bukan kita punya subsidiary, itu adalah third party. Ini ada UKM sebagian UMKM, sebagian mungkin transporter, dan mereka butuh financing.
butuh untuk memodify, dan nggak mungkin kita potong itu baktrak, ya kita potong semen size-nya dan lain-lain dengan gampang. Dan saya melihat under current pandemic situation, saya beranggapan pemerintah kita akan bijaksana untuk memulai ini dan berdiskusi lagi roadmap yang lebih jelas. Dan saya melihat itu kali tanggapan saya kalau mengenai order implementation. Tetapi betul tadi pertanyaan daripada Pak Robin bahwa ada banyak industrial estate, itu betul sekali ya. Saya dapat laporan daripada ready mix saya bahwa di Brebes sudah ada satu pabrik yang mulai dan sudah mulai order ya semennya ke kita. Jadi itu is a good news ya, in a way is a good news. Jadi saya melihat itu akan berlanjut, misalkan di Brebes, di Batang akan sudah disiapkan, dan ini akan menguntungkan dari pihak kita juga. Nah demikian David Kumala, saya silakan balik. Ya. Untuk 3 pertanyaan sesi kedua berikutnya. Pertanyaan pertama dari Bob Setiadi, UBS. Apa rencana manajemen untuk meningkatkan margin di tahun-tahun ke depan? Apakah Indosemen memiliki rencana untuk merubah produk mix ke non-OPC produk untuk menurunkan clinker ratio? Pertanyaan kedua dari Joko Sogi, Perdana. Please provide guidance on EBITDA margin, earnings, and also dividend trajectory in full year 2021 to 2022. Dan pertanyaan terakhir sesi kedua dari Aurelia Setiabudi, Maybank Kim Eng. How sustainable is the lower fuel and power cost? And what kind of alternative fuel are you using? Okay, so I will answer number 1, and then number 2 I will ask David Kraft to answer. Yeah, maybe how sustainable the lower fuel and power cost. Maybe this also David Kraft will answer. Yeah, in the third one. Okay. So the first one is ini about rencana manajemen untuk meningkatkan margin di tahun-tahun mendatang. Apakah Indosemen punya rencana untuk mengubah produk mix? So, saudara, ini a good question. Ya, jadi saya melihat tahun depan kami ada good news-nya nih. Good news-nya yaitu awal bulan ini, akhir bulan kemarin ya, kita mendapat approval, asosiasi semen mendapat approval untuk SNI. Ya, jadi Standar Nasional Indonesia untuk new type of semen yang kita sebut hydraulic semen. Nah, hydraulic semen ini kami sangat senang untuk mendapatkan SNI ini, karena hydraulic semen ini sebenarnya adalah replacement daripada OPC in long term dengan lebih green cement, what we call, karena memakai clinker yang lebih sedikit, tetapi 28 days strength-nya kurang lebih mirip, bahkan lebih baik, 40,5 MPa atau 413 kg per cm square dibandingin dengan OPC 40,29 MPa itu atau 411. Jadi ini keunggulan ya, daripada hydraulic cement. Memang dari segi early strength kita kalah sekitar 4 kg, kecil. Ya, di dalam 3 days kalahnya cuma 2 kg. Jadi ini yang kita, tapi begitu 7 days kita udah naik lebih tinggi hydraulic cement. Ya, udah naik lebih tinggi. Nah, ini yang kami akan berdiskusi dengan industri kontraktor tentunya dan juga PUPR. Kami sudah menyampaikan. Jadi kalau ini disetujui akan terjadi satu langkah besar daripada industri semen yang akan bisa mengurangi CO2 dengan sangat signifikan. Ya, jadi hydraulic semen ini keuntungannya adalah bagi kontraktor low heat hydration, kemudian dia juga lower permeability, jadi resapan, dan ini merupakan prevention daripada alkali aggregate reaction, itu juga baik, saudara. Ini resistant pada sulfate. Jadi kalau untuk dicor dan bagi port dan lain-lain lebih baik daripada OPC. Jadi saya percaya pertanyaan ini sangat relevan. Kita akan ubah produk mix kita step by step. Mungkin OPC-nya lebih berkurang dan kita masukin hydraulic cement untuk bak semen. Kemudian kita akan memperkenalkan PCC dan PPC. Tetapi saya tidak, sampai saat ini Indosemen belum masuk ke masonry.
karena semen masonry adalah semen yang bukan untuk konstruksi. Jadi semen masonry adalah semen cuman untuk acian, plastering, untuk pasang bata. Dan saya takutnya customer kita belum siap untuk membedakan kalau dia beli semen. Saya khawatir ini customer kita nggak siap untuk memakai semen yang berbeda. Nah itu saja. Jadi tapi kalau saudara tanya produk mixnya apakah kami siap membuat masonry, kami juga siap. Ya, karena keunggulan kita punya 13 pabrik, lini pabrik, dan kita punya finish mill begitu banyak, dan kiln begitu banyak, sehingga kita bisa pakai untuk memproduksi different type. Dan juga kita memperkenalkan slag semen. Nah, slag semen ini sudah dipakai sama Patimban, Labuan Patimban, dengan sangat besar volumenya 2 tahun ini. Dan saya melihat kemungkinan Patimban kedua akan mulai, dan kemungkinan yang lain slag semen adalah salah satu opsi. Kami lebih prefer mengintroduksi dalam hal itu, dan juga kami melakukan produk mix yang tadi saya katakan, grey mortar, dan juga kita membuat calcite, dan karena kita mau kontribusi bagi negara untuk memproduksi semacam batu kapur yang lebih green, ya, karena kami memproduksi dengan baik, gitu ya. Nah, kurang lebih begitu, mudah-mudahan menjawab ya, dan saya silakan I give to David Crabb to answer number 2 and 3. Yeah, terima kasih Pak Christian. So I think the first thing to say with obviously forward-looking in terms of 2021 to 2022 and maybe onwards, obviously we're still in a period of volatility. So obviously with forecasts, it's still very difficult to really give very accurate positions. Obviously we get a little bit of stability now perhaps with the US president position, and that obviously portrays into the FX position. But I think maybe in terms of EBITDA margin, we would certainly see that over the next year and probably the next 2 years, EBITDA margins of low 20s is easily achievable. Maybe there is upside to that depending on the Forex position and obviously the coal position. So EBITDA margin certainly looking to rise to the mid-20s, sort of 2022, 2023. Again, that's an impact from our savings initiatives, from our increase in terms of the alternative fuel, our ability to use more and more LCV, and then also the digitalization programs, which have already been discussed. They will come with significant benefits and cost savings. So the EBITDA margin will improve. And then I think the other question on the dividend. So I think you can see from our historical dividend position, we tend to pay a strong dividend. This is likely to continue for the position going forward. Clearly, that will be dependent upon any potential M&A, which obviously will then change the potential dividend that we're able to do. So in terms of the second question is on the sustainable lower fuel and power cost. So I think, in terms of the ability for that to continue into 2021, I think obviously we need to realize that 2020 is a special year, a special circumstance, with incredibly low oil price, even turned negative at one point, and then the coal price incredibly low, and indeed for LCV probably even below production costs for many producers. So that's unlikely to continue at a sustainable position for long. But I think it's also worth noting that coal is still likely to stay quite low. Yes, there will be increased demand, I think, from China. So China imports will be higher. Obviously, with the Australian import ban, that obviously means that it tends to go to Indonesia. And obviously, Indonesian exports to China are more attractive than, say, other countries, maybe like Philippines or others. We are able to offer a good choice in Indonesia from a coal perspective, so that may well increase prices a little bit. But I think the compensating factor or mitigating point will be that the dollar looks like it'll weaken, and therefore that should mitigate quite some impact on the overall cost going forward from the lower coal. I think the other point, though, is that our alternative fuel usage goes up. So we are looking to increase that quite significantly. We've got a number of programs looking at municipal waste, and that obviously includes our NAMBO project, which we mentioned previously. So actually our ability to keep our fuel costs low and even reduce, that is still something that is within our control that we then try and take forward. And then in terms of obviously the alternative fuel, even some of that comes with gate fee, so that obviously reduces our costs even more. In terms of the types of alternative fuel, it's pretty much anything.
that has a calorific value. So this can include tires, rice husks, coffee shell, and all kinds of other sort of plastics or municipal waste. It tends to be anything that would otherwise, damage the environment, go into the sea or pollute. Then obviously that's much better that it comes to us and is able to be reduced. We tend to take any materials. We have a number of partners, including shoe manufacturers, for example. So we're also able to take the offcuts from shoe manufacturing. So any different types of sources, and obviously in an area like we are in Chitterup, there is an abundance of potential sources. Okay, thank you.